Hari ini kita mau room tour lantai 2 sebelum di makeover. Halo teman-teman, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita udah ada di lantai bawah tapi mau ke atas aku videoin dulu ya. Jadi ini ke tangga, terus kita belok ke kiri, lanjut ada kamar. Nah untuk kamar yang pertama ini nggak akan aku kasih lihat karena nggak akan aku makeover. Lanjut ke kamar kedua. Nah di kamar kedua ini udah ada lemari di bagian depan karena kalau lemari ini nggak masuk ke dalam ya. Karena ukurannya itu kecil banget ya, cuman 2 meter kali 1,5 meter. Jadi di bagian depan ini udah ada lemari nih. Terus di ujung sana di ruangan yang tengah ini ada dapurnya adik aku. Jadi bagian atas ini tuh areanya adik aku ya. Jadi kita tuh satu rumah 4 kepala keluarga gitu. Jadi kan aku di bagian belakang nih, teman-teman udah pada tahu kan ya, aku di bagian belakang rumah. Nah bagian atas ini adalah bagian adik aku. Nah di sini tuh bocor udah bertahun-tahun. Kita udah benerin berapa kali tapi tetap bocor. Nah itu hasil penampungannya hampir 1 jerigen ya. Tuh bagian atas juga belum di plafon seperti ini ya teman-teman, dan kondisinya ini kalau berantakan harap dimaklum ya. Namanya adik aku tuh suami istri dua-duanya kerja ya. Nah lanjut ke kamar yang mau aku bongkar ya. Nah ini kamar adik aku yang cowok ya, bujang satu-satunya. Tapi dia itu jarang di rumah, makanya nih kamarnya kayak gudang ya, berantakan banget. Jadi karena emang nggak ditempatin ya. Nah ini bagian dindingnya dia sukanya yang warna gelap gitu ya, yang minimalis monokrom kayak gitu. Nah ini untuk baju-bajunya nanti mau aku singkir-singkirin dan aku mau tukar tempat sama dapur adik aku. Nah jendelanya itu cuman kayak gini doang nih. Ditutup triplek, jadi si kucing tetap bisa masuk ya. Kucing, tikus tetap bisa masuk ke sini. Karena cuma ditutup triplek kayak gitu doang, nggak dibikin jendela. Nah nanti mau aku bikin jendela aja biar lebih nyaman. Oke deh, kita lanjut lagi ke beberesnya biar cepet selesai ya. Oke, ini dia ya tampakan sebelum di makeover ya teman-teman. Dari kamar lanjut ke dapur. Nah nanti dapur ini mau aku pindahin ke kamar, dan kamar mau aku pindahin ke dapur ini. Kenapa? Karena dapur ini kan luas banget ya, cuma digunakan untuk masak doang. Nah kalau kamar tadi kan sampai lemari nggak masuk, itu karena terlalu sempit ya. Jadi kita mau pindah kamar ke dapur dan dapur ke kamar. Nah insya Allah nanti tempat ini kita alih fungsikan ke kamar yang minimalis, tapi aku bikin senyaman mungkin ya. Nah sebelum diberesin tempatnya, karena ini kan tempatnya sempit, nggak ada tempat untuk apa ya, bongkar-bongkar barangnya, nyimpen-nyimpen barangnya, jadi mau dibikin pintu dulu nih. Nanti kalau pintunya udah selesai baru deh dikeluarin barang-barangnya, dituker langsung gitu ya, karena udah nggak ada space untuk nyimpen barang-barang yang berlebihan. Ini aku simpen ke area tengah aja ya, karena kalau ke area sana kan udah tangga ya, jadi jalan untuk lewat, nggak bisa naruh barang banyak-banyak. Nah ini untuk papannya kita simpen di luar dulu aja. Pak tukang lagi ngukur-ngukur. Nah untuk pintunya kita nggak beli ya. Terus ini kasok-kasok, kayu-kayu ini juga kita pakai yang ada. Terus yang beli itu cuman 2 batang kayu yang ukurannya tadi yang agak gede ya. Karena untuk pengganti kasok-kasok yang bagian pinggir-pinggirnya itu loh. Nah untuk pintunya kita copot pintu di area deket tangga, terus kita pindahin ke sini. Karena pintu di area tangga itu nggak berfungsi selayaknya pintu ya. Jadi cuman dibukain doang kayak gitu, nggak pernah ditutup. Terus cuman dipakai mainan anak-anak gitu ya. Daripada dimainin anak-anak takut kejepit gitu ya, mendingan dipakai buat nutupin area sini gitu. Jadi nanti kalau udah jadi kamar bisa dikunci gitu ya, tetap bisa dapet privasinya. Nah teman-teman, persiapan Ramadan itu apa aja nih? Kalau aku ya kayak gini ya, bersih-bersih, beres-beres ya. Ini tuh video H-1 Ramadan ya. Jadi orang lain bikin gulai, rendang dan sebagainya, kalau aku dihabiskan waktu buat beberes gitu ya. Nah untuk nanti sahur pertama kita yang ada di rumah aja ya.
Jadi niatnya aku tuh mau upload pas hari pertama Ramadan, tapi ternyata hari pertama udah dikasih sakit, mungkin kecapean karena beberes ya. Terus apa namanya suaranya hilang gitu ya. Nah sekarang juga kayak suara aku masih serak kayak gini. Tapi kalau nggak buru-buru diedit dan isi suara itu lama-lama memori HP aku tuh habis gitu ya, cepet penuhnya. Jadi mendingan kita upload satu persatu gitu ya teman-teman. Jadi ini kita mulai dari beberes kamar adik aku. Nah, jadi Pak Tukang lagi bikin pintu di samping. Aku beresin kamar ini. Jadi mau dikosongin dulu ya teman-teman. Ini dikosongin dulu terus barang-barangnya disimpan di tengah dapur yang tadi ya. Nah, jadi nanti di area dapur yang tadi tengah-tengahnya pasti banyak barang. Nggak apa-apa ya. Dipindah-pindahin dulu gitu ya karena nggak ada tempat yang lain. Nah, ini dia kasurnya udah aku keluarin. Terus untuk nyapu dan ngepelnya aku minta tolong sama adik aku ya. Jadi aku dibantuin sama adik aku untuk bersih-bersih bagian kamar. Sedangkan aku nanti bersih-bersih di area dapurnya tadi. Nah, ini hasilnya ya setelah disapu dan dipel. Nah, untuk bagian jendela itu belum sempet kita kita bikin jendelanya karena masih menyelesaikan bagian pintu. Nah, ini ya kondisi kamarnya setelah dikosongin teman-teman ya. Nah, nanti dapurnya jadi di sini deh gitu. Nah, ini untuk bagian jendela kita copot dulu tripleknya, terus dipasangin kayu lagi untuk bagian bawah kita tutup permanen, terus untuk bagian atas nanti dipasangin jendela. Ini kita pakai GRC bekas, jadi sisaan ya teman-teman. Terus kayu-kayu juga pakai kayu-kayu sisaan. Nah, ini kerangka jendelanya juga udah mau selesai ya, tinggal ditutup pakai GRC aja. Nah, akhirnya udah jadi nih jendela BPJS-nya ya. Alias seadanya gitu. Yang penting bisa dibuka tutup kayak gini tuh. Jadi ada sirkulasi udara pas lagi masak nanti gitu. Nah, ini pas dibuka itu langsung menghadap ke loteng tetangga tuh di bagian seberang ya. Nggak apa-apa deh teman-teman ya. Yang penting nanti pas masak itu asap dari kompor itu nggak berputar di area ruangan ini doang ya. Jadi kalau ada jendelanya bisa langsung keluar. Dan ini setelah dipasangin tikar plastik ya. Nah, lanjut ini aku mau pindahin mejanya sama kompor-kompornya dulu gitu biar ruangan sana bisa langsung aku beresin. Nah, untuk masukinnya agak sempit ya karena pintunya kecil. Tapi untungnya sih si mejanya ini masih bisa masuk ya. Terus untuk area bawah jendela ini mau aku pasangin stiker biar nanti kalau masak kecipratan minyak itu bisa langsung dilap ya kalau pakai stiker kayak gini. Nah, kalau langsung papan atau triplek kayak gitu kan susah ngebersihinnya, terus nanti juga berbekas. Tapi kalau pakai stiker kayak gini, walaupun kena cipratan minyak nanti dibersihinnya gampang, tinggal pakai lap basah aja udah kinclong lagi ya. Nah, ini aku pakai 2 lembar doang cuman di area bagian belakang kompor. Nah, kalau teman-teman mau juga nih stiker-stiker kayak gini, aku tuh selalu ngasih link produk-produk yang sering aku pakai ya. Dan lanjut lagi, ini kamarnya atau dapurnya udah selesai ya. Nah, setelah barang-barangnya masuk semua, kondisinya kayak gini ya. Masih agak sedikit berantakan tapi nggak apa-apa ya. Kita beralih langsung ke kamar sebelah ya yang mau aku jadikan kamar gitu. Nah, gimana keadaannya kita lihat aja ya. Jadi kondisi barang yang sebelumnya di kamar ini ditaruh di ruangan sebelah semua. Jadi si ruangannya penuh sama barang-barang dan pastinya berantakan banget ya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya yang buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nggak kapok nggak bosen ya. Nah, ini kondisi ruangannya sebelum aku makeover. Nah, nanti mau aku cat terus mau aku dekor tipis-tipis ya. Sebelum itu, nah ini kita lihat bagian temboknya udah banyak jamurnya, apalagi bagian yang bocor sana airnya sampai sederigen. Terus di area sini nih bekas belakang kompor ada stikernya juga, tapi di belakang stiker ini dia berjamur. Kenapa berjamur? Karena sebelum dipasangin stiker dia polosannya jadi langsung ke tembok. Nah, bekas minyak yang di tembok ini kalau ditutupin stiker itu pasti langsung berjamur gitu ya, hitam-hitam kayak gitu tuh. Jadi bukan karena stikernya, karena sebelum dipakein stiker dia udah masak langsung ke tembok kayak gini itu, apalagi bagian bawahnya ya. Aduh, kotor banget dan berjamur ya. Nanti kita sikat-sikat deh sebelum dicat dan sebelum dibersihin.
Oke deh teman-teman, jadi ini dia video aku hari ini. Bagian kamar tadi masih berantakan, kita lanjut beberesnya di besok hari gitu ya, di video selanjutnya. Dan ini kondisi kamar setelah dijadikan dapur. Alhamdulillah satu ruangan udah selesai, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya, tapi di next video ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.